Sebelum penghakiman itu tiba, kiranya Dr. Zakir Naik sadar dan bertobat untuk tidak terus-menerus merendahkan posisi Yesus sebagai Lord, Kurios, Tuhan. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always worship me. Pendeta Berton N. bongkar rendahnya mutu Dr. Zakir Naik, Yesus itu Tuhan atau Allah. Mari kita saksikan pernyataan Dr. Zakir Naik berikut ini. There is not a single unequivocal statement in the complete Bible. There is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always worship me. And never said the Bible does not say Jesus is Son of God. What I said, there is not a single unambiguous statement, not a single unequivocal statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, always worship me. If you point out any such two statements, I am ready to accept Christianity. Saya ingin menjelaskan terkait dengan klaim dari Dr. Zakir Naik yang menegaskan tunjukan dari Bible Kristen di mana Yesus secara jelas, tanpa ambigu, tanpa keraguan, tanpa kebingungan pernah berkata, aku ini Tuhan, sembahlah aku. Saya mau tegaskan kepadamu Dr. Zakir Naik dan para polemikus di luar Kristen. Keimanan Kristen tidak didasarkan dengan klaim-klaimmu itu. Ketuhanan Yesus, keallahan Yesus tidak tergradasi oleh karena klaimmu. Oleh karena harus mengikuti keinginan, kehendak, doktrin, keyakinanmu. Alkitab jelas berkata di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 13. Berarti dalam interaksi sebelumnya antara Yesus dengan para rasul atau murid-murid Yesus, murid-murid Yesus memberikan konfirmasi, penegasan, testimoni, kesaksian, pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Yesus mengkonfirmasi, menegaskan apa yang diakui, apa yang dipercayai, apa yang menjadi testimoni, pernyataan, kesaksian dari para murid, disahkan, dibenarkan oleh Yesus. Perhatikan kalimatnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, itu benar. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi ada kalimat yang keluar dari mulut Yesus menegaskan bahwa dia adalah Tuhan. Tuhan di situ Lord, bukan God. Tuhan di situ Kurios, bukan Theos. Kalau begitu Pak Pendeta, berarti Yesus bukan Theos, bukan God, bukan Allah. Lihat konteks
supaya jangan bingung, salah, keliru, dan menyesatkan banyak orang. Bagi kami orang-orang Kristen harus dibedakan dengan tegas, Yesus itu Tuhan dengan Yesus itu Allah. Yesus itu Allah, Theos, God, dalam eksistensi keberadaan sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu Tuhan, Kurios, Lord, sebagai gelar jabatan kepenguasaan yang dilimpah kuasakan oleh Allah sebagai penguasa kepada Yesus. Itu sebabnya ada ayat yang berkata di dalam Matius 28 ayat 19, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan baik. Karena nanti ada orang yang mengartikan di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus itu bukan Tuhan tetapi Tuan. Mau Anda artikan Tuhan atau Tuan, no problem, tidak ada masalah dalam konteks keimanan Kristen. Tuhan atau Tuan itu artinya penguasa. Saya disebut Tuhan atau Tuan bukan berarti saya mengambil alih posisi Tuhan segala Tuhan. Tapi saya Tuhan dalam pengertian penguasa. Penguasa di mana? Penguasa di keluarga saya, kepala keluarga. Jadi tidak ada sesuatu yang asing di situ. Tapi kalau Yesus berbeda. Kenapa berbeda Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dialah Tuhan. Penguasa di atas segala penguasa. Itu sebabnya klop dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, adakah sosok nabi, rasul, imam, utusan, raja, siapapun di dunia ini yang pernah berani mengaku dan banyak orang yang mempercayainya bahwa dia adalah Tuhan atau Tuan atas sorga dan bumi? Tidak ada kecuali Yesus. Yesus itu penguasa atas sorga dan bumi. Itu sebabnya kami yakin Yesus itu Tuhan. Karena dia Tuan di atas segala Tuan, dialah Tuhan. Jadi adalah benar adanya ketika Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Filipi, ada masanya setiap lidah akan mengaku Yesus Tuhan dan setiap lutut akan sujud menyembah kepadanya. Kapan itu terjadi? Tentu di dunia ini itu tidak terjadi karena banyak orang sampai meninggal tidak mengakui Yesus itu Tuhan. Berarti itu terjadi pada saat penghakiman. Sebelum penghakiman itu tiba, kiranya Dr. Zakir Naik sadar dan bertobat untuk tidak terus-menerus merendahkan posisi Yesus sebagai Lord, Kurios, Tuhan. Bukan hanya sekedar nabi, rasul, utusan. Sekalipun kami meyakini Yesus itu nabi, rasul, utusan. Tapi saya mau tegaskan, tidak ada yang lebih dari Yesus. Yesus itu nabi di atas segala nabi, rasul di atas segala rasul, utusan di atas segala utusan, imam di atas segala imam, raja di atas segala raja. Itu jelas Bapak Ibu Saudara.
Jadi Dr. Zakir Naik ini sangat digandrungi dan dikagumi oleh banyak orang. Tapi bagi saya, termasuk Dr. Bambang Nursena sudah pernah menegaskan, Dr. Zakir Naik itu bagi saya mutunya rendah. Karena hanya lancar bahasa Inggris saja. Punya nama di mana-mana. Tapi tidak mengerti konteks tradisi Yahudi, budaya Yahudi, adat istiadat Yahudi. Itu yang sangat minim. Sehingga Dr. Zakir Naik hanya lancar mengutip-ngutip ayat Alkitab. Tapi ketika beliau mengutip ayat Alkitab, tidak seperti makna sebenarnya dari maksud dan tujuan penulis dituntut Roh Kudus menuliskan Alkitab tersebut. Beliau mencomot-comot ayat sesukanya, seenak jidatnya, dan menyelewengkan, menyimpangkan artinya sesuai dengan doktrin, ajaran, keyakinan dari Dr. Zakir Naik.